أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa duduk bareng, nyantai saja. Yang mau selonjor silahkan selonjor. Ya, yang kademen silahkan diangetkan. Ya, kakinya digosok-gosok juga boleh. Pokoknya majelis ini judulnya urip kudu seneng. Ya, kalau urip saja kudu seneng, jangan sampai duduk gak seneng. Ya, yang mulai kakinya kok geringgingan ya. Mungkin pemirsa di rumah gak tahu arti geringgingan. Geringgingan itu kalau bahasa Indonesianya kesemutan ya. Kalau kakinya geringgingan ya sama dipijet-pijeti nggak jadi masalah. Karena semua itu halal ya. Selonjor ya halal, silo ya halal. Pokoknya posisi kita duduk yang penting jangan buat sakit. Buat hidup kita yang nyaman, yang enak. Karena saya nggak tahu saya nanti akan selesai ceramah jam berapa nggak tahu. Bisa jadi 5 menit selesai, bisa jadi 50 menit belum selesai. Kenapa begitu? Karena pesan almarhum guru saya, kalau mau ceramah nggak usah mikir. Yang ada di hati disampaikan. Kalau nggak ada ya nggak usah nyampain apa. Yang penting pokoknya niat yang baik, niat ngasih manfaat, insya Allah nanti ilmunya barokah. Yang bicara dapat berkah, yang dengar juga dapat berkah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama saya ucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru. Ya, ini tahun baru 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini kita jadi lebih baik lagi. Jadi orang yang lebih manfaat. Jadi orang yang lebih menyenangkan. Jadi orang yang lebih sukses. Ya, jadi orang yang lebih asyik. Ya, jadi orang yang enggak banyak mikir, tapi banyak zikir. Jadi orang yang hatinya lapang, hatinya enggak sempit. Allahumma amin. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya mas-mas di hadapan kita. Saya enggak mau nyebut bapak-bapak, menodai perasaan nanti. Iya. Walaupun kita ini sudah bapak-bapak, pokoknya raga boleh 80, tapi jiwa tetap 17. Ya, rasanya 17 tahun. Ya, mbak-mbak yang ada di hadapan saya pokoknya hati buat rasa 17. Perkara nanti badannya enggak cocok bilang badannya berdusta. Yang dusta badannya. Hati saya ini 17 tahun. Sehingga harus terus energik, terus bersemangat. Saya mau kasih contoh, boleh? Tadi subuh selesai sholat saya naik mobil ke bandara dari Jakarta, terbang ke Solo. Sampai di Solo saya duduk otak-atik website sampai hampir asar. Setelah asar saya duduk otak-atik cari ilmu, buka-buka kitab sampai jam 4:30. 4:30 persiapan saya ngajar di majelis saya di Solo Ar-Raudhah Rabu sore khusus buat ibu-ibu yang Rabu sore. Saya ngajar sampai jam 5:30. 5:30. Nah karena saya nggak mau mikir, saya ambil helm, saya pakai jaket, terus saya naik motor ke Jogja. Ya, saya ke Jogja naik motor dan saya yang di depan, bukan yang di belakang. Mas Ferry sempat khawatir, Habib naik motor, nyampe Jogja jangan-jangan jam 8:30. Maka segera buat plan B gitu. Kalau nanti Habib Novel ternyata terlambat, datangnya kelamaan, itu Ustadz Iis yang di pojok mau disuruh baca qasidah sebanyak mungkin. Untuk mengulur waktu. Ternyata alhamdulillah
Jam setengah 6 kurang 1 menit saya starter motor. Alhamdulillah setengah 7 saya sampai di Wedangan depan hotel itu. Nah itu bagaimana caranya di pengajian ibu-ibu saya bilang, ibu-ibu minta doanya ya. Mudah-mudahan nanti saya dari sini jam setengah 6, setengah 7 sampai lokasi. Al-Fatihah. Wah Masya Allah Bu. Fatihahnya ibu-ibu di pengajian saya itu tidak pernah mengecewakan. Kabul itu. Kenapa? The power of mak-mak. Mak-mak itu kalau baca Fatihah beda sama bapak-bapak. Khusyuknya luar biasa. Khusyuk betul. Sehingga nyampe ke sini saya nggak terasa kok tiba-tiba sampai. Padahal yang pakai mobil belum sampai. Yang naik motor sudah sampai. Kebetulan alhamdulillah lampunya hijau semua. Cuman 2 lampu yang merah. Lainnya hijau. Entah memang hijau betul atau saya nggak kelihatan. Tapi saya ingat yang merah itu ada 2. Lainnya hijau semua. Sehingga waktunya barokah nyampe sini. Kenapa saya naik motor? Karena judulnya Urip Kudu Seneng. Urip Kudu Seneng. Lawang naik motor buat saya seneng kok saya pilih naik mobil. Kalau naik mobil buat saya seneng, saya naik mobil. Kalau naik motor buat saya senang, saya naik motor. Kalau jalan kaki buat saya senang, saya jalan kaki. Saya nggak mau senang saya dibatasi. Nggak mau senang saya dibatasi. Nggak mau senang saya dikasih deskripsi. Senang itu kalau kamu, misal gitu ya, istrimu cantik. Senang itu kalau suamimu tampan. Senang itu kalau kamu punya rumah luasnya 1000 meter. Senang itu kalau anakmu 10. Senang itu kalau, berarti kalau kalonya nggak ada, nggak jadi senang. Jelas semuanya? Jadi pilih mana? Pilih senangnya sekarang atau nanti? Sekarang. Makanya saya juga nggak mau ruwet ya, nggak mau repot-repot, nyantai-nyantai saja. Pengajiannya pokoknya temanya urip kudu senang. Nanti isinya bagaimana? Saya nggak mau mikir, yang jelas di hadapan saya udah wajah-wajah senang. Ya wajah-wajah bahagia. Sebetulnya itu udah cukup, pengajiannya udah selesai. Kenapa pengajiannya udah selesai? Udah tercapai maksud. Maksudnya kan mengajarkan urip kudu senang. Yang hadir sudah senang. Berarti pengajiannya selesai. Enggak perlu dilanjutkan lagi. Tapi ya enggak apa-apa, nambah-nambah ilmu. Bu, nambah anak senang enggak? Coba yang senang tambah anak angkat tangan. Masya Allah Pak, mayoritas belum senang kelihatannya. Yang tidak senang nambah anak angkat tangan. Oh yang lain pelin-pelan ini. Yang lain tidak berani berpendapat ini. Bapak-bapak saya mau nanya, yang senang nambah anak angkat tangan. Wah kelihatannya kebanyakan istrinya hadir jadi takut itu. Yang pilih nggak nambah anak angkat tangan. Loh kok cuma 1, 2. Lah terus yang lain tadi ngapain itu? Karena istrinya di kanan ngelirik, ayo angkat tangan awas itu. Bu, ingat pesennya orang Jawa. Dan mungkin juga orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Sulawesi, dan siapapun yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebagai orang yang tinggal di Pulau Jawa, itu ada makalah dalam bahasa Jawa, banyak anak, banyak rezeki. Betul ya Pak ya? Nah coba sekarang dicek, rezekimu seret atau lancar? Jadi kalau rezekimu itu kurang lancar, cek dulu, anakmu lancar enggak?
Maksudnya anaknya lancar bagaimana? Mungkin anaknya cuma satu tapi rezekinya lancar. Karena di hati saya pengen punya anak 10. Saya pengen punya anak 8. Saya pengen punya anak 5. Walaupun takdirnya satu diterima dengan senang hati. Tapi enggak takut punya anak banyak. Nah sekarang ini ada orang yang takut. Nanti kalau saya punya anak lagi mau dikasih makan apa? Nanti kalau saya nambah anak saya gimana biaya sekolahnya? Lawang hidup ini semakin susah. Kalimatnya jelek semua. Hidup semakin susah. Hidup semakin susah. Ini kalimat baik atau kalimat buruk ini? Jelek, buruk. Nanti anak saya siapa yang ngasih makan? Masya Allah. Ini super jelek. Kenapa begitu? Karena dia merasa anaknya satu dia yang ngasih makan. Padahal anak satu yang ngasih makan siapa? Allah. Anak dua yang ngasih makan siapa? Allah. Anak tiga yang ngasih makan siapa? Allah. Anak 4 yang ngasih makan siapa? Jadi orang Jawa itu mengatakan banyak anak banyak rezeki, di antara artinya kamu jangan takut punya anak. Karena rezeki yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga begitu hatinya enggak takut. Allah beri dia rezeki karena dia percaya dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang ini banyak orang yang takut tidak punya, takut tidak bisa, takut tidak dapat. Kenapa begitu? Lemah yakinnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau begitu ibu nambah anak mau atau tidak? Mulai berubah sedikit. Bapak-bapak nambah anak mau atau tidak? Mau. Ini pengajian belum dimulai loh ya, santai. Ngajinya nanti saja, ngobrol dulu. Ya ngobrol dulu. Saya tadi turun dari panggung, ada wanita cantik di pojok situ yang saya cium tangannya, saya cium keningnya. Kenapa? Ibu mertua saya. Jadi yang baik-baik sama ibu mertua. Kalau enggak baik-baik bahaya dunia, bahaya akhirat. Ya kalau enggak baik sama ibu mertua, ayah mertua, bahaya dunia, bahaya akhirat. Jadi harus baik sama bapak mertua dan ibu mertua, biar di dunia selamat, di akhirat selamat. Kalau mau rezekinya lancar, caranya seperti itu. Orang tua kita dihargai, orang tua kita hormati, orang tua pasangan hidup hargai, orang tua istri hargai, orang tua suami hargai. Jangan kebanyakan mikir, wah nggak enak di atas panggung, turun cium tangan, ini seperti melanggar adat. Ini, kebanyakan mikir. Lah yang buat orang itu hidupnya enggak senang, terlampau mikir yang tidak perlu dipikir. Ya terlampau mikir yang enggak perlu dipikir. Pak saya mau nanya, jenengan naik bis dari Solo ke Surabaya. Mohon maaf ya, pertanyaannya agak gak enak. Kebetulan kok kebelet. Bahasa Indonesianya apa itu? Mohon maaf, bahasa Indonesianya kebelet itu apa? Tak kuasa menahan. Betul. Betul ya Bu ya? Kebelet itu bahasa Indonesianya apa? Tidak mampu menahan. Kebelet. Pertanyaan saya, kebetulan itu busnya berhenti di rest area lewat tol, berhenti di rest area. Pilih mana? Ke toilet dengan resiko ketinggalan bis atau bertahan? Yang mana Pak? Ke toilet dengan resiko ketinggalan bis, ya, atau bertahan di dalam bis? Yang mana? Orang yang kebanyakan mikir,
nanti kalau saya ke toilet, ya nanti kalau saya ke toilet bisnya jalan bagaimana? Betul ya Bu ya? Nanti kalau saya ke toilet, kemudian bisnya pergi, bagaimana? Hasilnya apa? Karena seperti itu, nahan yang sebetulnya nggak boleh ditahan. Akhirnya jadi penyakit. Nahannya nggak enak, tangannya kemeringat, kakinya kemeringat, kena angin dikit rasanya dingin. Kenapa seperti itu? Karena nahan. Tapi beda orang yang gak kebanyakan mikir. Ini darurat, kalau ditahan gak enak semua saya. Dia turun ngomong sama sopir, sopir saya ke toilet dulu. Udah dia gak mikir, ditinggal gak ditinggal. Pikirannya sederhana, kalau ditinggal nanti dipikir belakangan. Kalau kata teman-teman saya waktu sekolah, dipikir buri, dipikir carry. Karena ini urusannya bukan urusan melakukan yang haram, tapi melakukan yang halal. Nah sekarang ini kebanyakan orang mikirnya luar biasa. Akhirnya hidupnya cuma mikir, yang nggak perlu dipikir, sementara yang harus dikerjakan tidak dikerjakan. Maka hidupnya ruwet. Inilah mukaddimah, alhamdulillah mukaddimah sudah kurang lebih 15 menit. Sekarang saatnya ceramah. Boleh saya ceramah? Boleh. Ya. Bab pertama. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dari Mekah menuju Madinah. Sampai di Madinah Al-Munawwarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu instruksi kepada para sahabat semuanya. Sahabat yang berharta maupun sahabat yang kurang berharta. Sahabat yang ekonominya mampu maupun sahabat yang ekonominya itu mepet. Iya, mampu sama mepet. Instruksinya sama. Sampai hari ini saya belum temukan instruksi yang berbeda. Ini hanya untuk yang kaya. Enggak ada. Enggak ada. Semuanya dengan satu kalimat. Ayyuhan nas. Ayyuhan nas. Disitulah hilang yang namanya kelas. Kelas orang kaya hilang. Kelas orang miskin hilang. Kelas orang kuat hilang. Kelas orang lemah hilang. Semua dipanggil dengan satu nama. Ayyuhan nas. Hei umat manusia. Hei umat manusia. Yang kaya juga manusia. Yang ekonominya pas-pasan juga manusia. Yang sehat juga manusia. Yang sakit juga manusia, yang kuat juga manusia, yang lemah juga manusia. Maka begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hei umat manusia, yang kaya mendengarkan, yang belum kaya mendengarkan, yang sehat mendengarkan, yang lagi kurang sehat mendengarkan, yang kuat mendengarkan, yang lemah mendengarkan." Karena semuanya dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimat yang sama, ayyuhan nas. Terus perintahnya apa? Apakah Nabi Muhammad SAW memerintahkan, hei umat manusia, angkat senjata? Enggak. Hei umat manusia, A, B, C, D, enggak. Perintahnya ada 3 hal. Yang pertama, ayyuhan nas, afsus salam. Kalian kalau ketemu satu dengan yang lain, saling beruluk salam ya. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Coba sekarang direnungkan. Ada enggak ya kira-kira di zaman ini manusia yang kalau mau ngasih salam masih ngelirik? Itu golongan mana ya?
lewat kampung gitu ya. Pakaiannya beda, beda, gayanya beda, mau ngasih salam mikir. Ada enggak oknum manusia semacam itu? Mungkin kita pernah jadi oknum itu. Mungkin kita pernah jadi oknum itu. Nabi Muhammad SAW ngajarin, yang kaya kasih salam, yang miskin kasih salam, yang sehat kasih salam, yang sakit kasih salam, yang baik kasih salam, yang belum baik juga kamu kasih salam. Afsus salam. Bapak Ibu sekalian, sahabatku dimanapun antum berada. Saya ingat waktu saya masih kecil. Sekarang ini kelihatannya sudah enggak ketemu saya. Sekarang enggak ketemu. Dulu waktu saya masih kecil, saya kalau lewat di kampung, karena saya ini sukanya main layang-layang. Jadi kemarin saya di Solo naik mobil sama Mas Seto lewat satu kampung, saya bilang, Mas Seto, dulu saya itu kalau main sampai di sini, padahal rumah saya ada di sono. Itu SD saya. Saya langsung kaget juga, ternyata jauh juga main saya. Ternyata itu karena ngejar layang-layang. Ngejar layang-layang. Ternyata saya kalau masuk kampung dulu masih ingat, lihat ada mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu duduk di depan rumah. Kita yang jalan itu enggak usah disuruh, pasti kita ngomong, derek langkung. Betul atau betul? Derek langkung, permisi, numpang lewat. Pertanyaan saya, kalimat seperti itu sekarang masih sering atau udah hampir enggak ada? Masih sering atau hampir enggak ada? Hampir enggak ada, betul ya? Saya masih ingat, saya melakukannya kok. Kalau kita naik sepeda ontel, ada orang duduk di kampung ini, kita rem, kita turun, kita tuntun, derek langkung. Yang model begini sekarang banyak atau banyak berkurang? Artinya cara hidup kita dalam bermasyarakat itu bergeser. Adat istiadat yang indahnya luar biasa itu sekarang mulai berkurang. Mulai ditinggalkan. Padahal itu bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Afsus salam. Tebarkan ucapan salam. Begitu kita ngasih salam sama orang, ngeluruhi kalau kata orang Jawa. Derek langkung, permisi, numpang lewat. Maka satu kampung tuh jadi teman kita. Semua jadi teman kita. Afsus salam, tebarkan kenyamanan, keselamatan. Semuanya jadi teman. Setelah ngasih salam, indah lagi ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini setelah hijrah loh ya. Setelah hijrah itu kan konsepnya sebetulnya kan lagi gak punya duit ya. Mau tinggal di tanah orang. Dari Mekah ke Madinah. Bukan di rumahnya sendiri. Gak punya uang banyak. Saya masih ingat sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai Madinah itu gak punya uang. Sampai Madinah gak punya uang. Tapi akhirnya jadi salah satu sahabat yang kaya raya di antara sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya. Perintah Nabi Muhammad SAW. Atu'imut ta'am. Hei umat manusia. Kasih makan orang lain. Ini menarik atau enggak menarik? Perintahnya nih loh. Lawang enggak punya duit. Tapi disuruh ngasih makan orang lain. Makanya Rasul saat itu membuat sallallahu alaihi wasallam suatu sunnah di kalangan para sahabat yang punya makanan untuk satu orang bisa untuk makan dua orang. Jadi enggak ada judulnya saya makan sendiri, enggak ada. Keluar cari orang untuk nemeni makan. Diajak makan semuanya. Sehingga satu kota itu akhirnya jadi saudara, ketemu ngucap salam, kemudian duduk makan. Yang begini ini asyik atau enggak asyik? Kalau hidup kita semacam ini asyik atau enggak asyik? Nah sekarang ini yang kalau makan ngajak-ngajak semakin berkurang atau semakin banyak? Nraktir kalau ulang tahun, enggak ulang tahun
Traktir. Bahkan kalau diajak makan bareng-bareng, giliran bayar orangnya giliran makan izin ke toilet. Giliran makan kita pura-pura lagi terima telepon. Kalau leluhur kita dahulu subhanallah. Saya ingat waktu saya masih kecil, ini bicara saya masih kecil. Kan kalau saya masih kecil berarti antum kebanyakan di sini belum lahir. Kebanyakan belum lahir. Saya nanti tanggal 27 menurut KTP, 24 menurut hari yang benar. Itu hari lahir saya. Saya lahir 24 Juli tapi tertulis di KTP 27 Juli. Karena apa? Karena tanggal 27 hari keluar dari rumah sakit. Yang nulis surat lahir keliru, 24 ditulis 27. Nama saya Noval tapi yang nulis di rumah sakit A-nya diganti E. Tapi karena almarhum ayah saya itu golongan Muhammad, gak mau mikir, jadi gak pernah jadi perkara, A jadi E yang gak jadi masalah. Tanggal lahir diganti tanggal keluar rumah sakit gak jadi masalah. Akhirnya saya barokah, ulang tahun saya setahun 3 kali. Masehinya 2 kali, hijriahnya 1 kali. Hijriahnya 15 Rajab, kalau Masehinya 24 dan 27 Juli. Waktu saya masih kecil, ibu saya itu suka ngomong sama saya begini, tolong antarkan ini ke rumah pamanmu, tolong antarkan ini ke rumah budemu, tolong antarkan ini ke rumah pak demu, tolong antarkan ini ke rumah pak lekmu, tolong antarkan ini ke rumah tetangga di pojok sana. Apa itu? Kalau masak anter-anter. Kalau masa antar. Dan saya ingat persis gak pernah pulang dengan tangan kosong. Begitu bawanya rantangnya balik tapi isinya lebih baik. Rantangnya balik, isinya lebih baik. Kenapa? Yang dikirimi ternyata juga punya masakan. Ini masakan kesukaan ibumu, nih tolong titip sekalian. Nunggu pulang bawa masakan. Sehingga keakraban dengan ajaran Nabi Muhammad SAW ini indahnya luar biasa. Makan bersama. Makanya kalau sekarang banyak orang di Indonesia hidupnya ini lebih selamat dibandingkan dengan yang di luar negeri. Karena yang di sini mangan ramangan yang penting kumpul. Sebab ger kumpul mesti mangan. Ini ada makanannya enggak nih? Ada. Ada makanannya. Mangan ramangan yang penting kumpul. Sebab kalau udah kumpul pasti makan. Makanya para peneliti itu heran. Saat Indonesia mengalami katanya resesi ekonomi dulu ya. Resesi ekonomi di masa lampau. Kalau di luar negeri ada orang buat tempat bunuh diri disediakan. Di Indonesia bahkan masyarakatnya bisa ngakak. Duduk kumpul bareng bisa ketawa-ketawa. Heran nih orang-orang. Apa rahasianya Indonesia ini? Digoyang ekonominya model apapun, masyarakatnya ngakak. Sementara di luar negeri udah kerja mati-matian, Sabtu bunuh diri. Kerja mati-matian, tahun baru bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Di Jepang misalnya, sampai ada wilayah khusus untuk bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Di sini alhamdulillah, masyarakatnya bahagia semua. Kenapa begitu? Karena suka kumpul dan makan bareng. Siapa yang masih suka dudukan di pos ronda, walaupun nggak ngeronda? Di kampung itu kan ada cakruk ya, ada cakruk. Ada pos ronda, ada cakruk, tempat nongkrong warga kampung, ada kan ya? Entah di depan rumah kita kadang tetangga 5 orang ngumpul. Di pojok sana tetangga 5 orang ngumpul. Kalau saya haji kemarin, itu ada perkumpulan ahlul hisab. Saya enggak ngerokok, tapi teman-teman saya banyak yang ngerokok. Ini subhanallah, perkumpulan ahlul hisab ini di jam tertentu pada ngumpul semua di bawah itu. Di bawah ngumpul. Kesamaannya satu, pada ngerokok. Nah saya enggak ngerokok, tapi saya ikut ngumpul gitu. Nongol tuh. Dan subhanallah, yang di situ enggak ada bahas yang enggak enak. Yang dibahas enak semua. Ngakak, ketawa, makan. Ngakak, ketawa, makan. Di negara kita, kampung demi kampung, kalau lagi ronda, dilarang curhat.
Betul ya Pak ya? Bahkan kalau ada teman kita nanyai, gimana kabarnya istrimu? Masih ruwet, misal begitu mancing, jawabannya gak usah dibahas. Ya gak usah dibahas, ayo mana jagungnya, ayo mana kacangnya, ngobrol yang lain. Sehingga yang di pos itu bisa ketawa luar biasa, senang hatinya. Kenapa? Karena ngomongkan yang enak sama makan. Inilah resep yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo makan bareng. Setelah itu menarik urusan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngajari sholli billail wan nas niyam. Nanti kalau masyarakat udah pada tidur, kamu bangun sholat, gak ada orang tahu. Tahajud ya, tahajud, sholat, sunnah sholat, gak ada orang tahu. Tapi urusanmu dengan manusia, tunjukkan, kasih mereka makan, beri mereka salam. Yang begini ini yang sekarang banyak hilang dari kita. Sehingga dikit-dikit banyak orang itu stres, dikit-dikit banyak orang itu susah. Orang bahkan susah mendapatkan bahagia. Kenapa? Mohon maaf, jangankan duduk sama tetangga, duduk sama istrinya sendiri, itu ngomongnya nggak enak. Fadhal Habib. Duduk sama suaminya sendiri, ngomongnya nggak enak. Yang diobrolkan yang nggak enak. Seharusnya yang diobrolkan yang enak. Sehingga hidup kita pun jadinya enak. Apalagi lihat yang ganteng-ganteng begini, Masya Allah. Habib Abdullah, temanten baru. Bu, Ibu, sudah cukup belum? Saya kan lihat jam. Bapak-bapak sudah paham belum ini? Isi ceramahnya udah paham belum? Apa? Saya lagi ngajarkan satu ibadah yang namanya makan. Makanya kalau dilihat pengajiannya para kiai, pengajiannya para habaib, pengajiannya para guru, hampir nggak ada makanan. Dulu kan orang sering nanya, kenapa toh kalau pengajian kok terus makan. Ya karena yang bisa mengikat hati itu adalah makan. Makan bareng itu membuat hati kita bersatu. Makan bareng itu membuat hati kita jadinya nyaman. Ngobrol di meja makan, inilah yang dipraktekkan oleh orang-orang barat. Bule-bule itu, ya kalau mau membuat deal dalam urusan bisnis, dealnya itu bukan di kantor. Dealnya bukan di kantor. Yuk kita ketemuan di rumah makan ini. Yuk kita ketemuan di hotel ini. Ngapain? Makan, minum teh, ada roti, makan bareng, ngobrol. Baru setelah itu bicara bisnis. Kenapa? Karena kalau udah makan bareng itu sahabat, hatinya bisa bersatu. Nah inilah cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk hidup bahagia. Ilmu makan. Mungkin agak aneh. Habib kok ngajari bahasnya makan yang keluar. Masya Allah ini. Masya Allah, Mas Surata, ada hot coklat, apalagi ada kopi, Masya Allah, ada air. Mohon maaf perbedaan nasib di antara kita. Ya, joknya disiapkan, ada kotaknya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ini tidak tahu ini maksudnya suruh selesai jam berapa ini. Ini 1 jam pertama, ini 1 jam kedua. Ini 1 jam ketiga yang ini unlimited gitu ya. Jadi ngomong terus. Sabar ya Bu, nyantai ya. Saya dari sini subuh berangkat ke Surabaya insya Allah. Sampai Surabaya saya naik pesawat terbang ke Balikpapan. Balikpapan masuk hotel ganti baju langsung keluar lagi ceramah. Selesai besok paginya terbang ke Surabaya. Terus nyopir ke Solo. Sampai Solo saya ngajar lagi. Insya Allah Jumat sampai malam terima tamu. Sabtu subuhnya pagi berangkat ke bandara. Insya Allah. Terbang ke Jakarta. Sampai Jakarta ganti pesawat terbang ke Taiwan insya Allah.
Sampai Taiwan pasti ketemu panitia dulu, malam nyampainya ketemu panitia. Ahad paginya ceramah di Taiwan sama teman-teman Ikatan Tenaga Muslim ya Indonesia yang ada di Taiwan. Setelah itu nanti Seninnya balik ke Indonesia. Selasanya saya udah harus ke Bekasi. Rabunya saya harus ke Semarang. Kamisnya saya harus ada di Jakarta lagi. Jumatnya harus ada di Solo. Dan seterusnya. Ada yang nanya, Bib, resepnya apa? Biar sehat, biar kuat. Saya jawab, ora kakean mikir. Gak usah difikir, jalan. Nah, salah satu rahasianya adalah duduk makan. Bukan masalah makannya, tapi duduk makan bersama orang lain. Ibu-ibu mohon maaf saya nanya boleh ya Bu? Kapan terakhir kali nyuapin suami? Kapan Bu? Maaf Pak ya, saya nanya begini, karena kadang ini enggak dianggap ibadah. Di image kita itu ibadah sholat tahajud, ibadah itu sholat duha, ibadah itu duduk zikir yang banyak, ibadah itu kita sedekah kemana-mana, betul itu semua ibadah, betul. Tapi makan ini adalah ibadah yang sangat penting, di antaranya makan bersama orang lain dan makan bersama anggota keluarga. Disuapin oleh suami. Kapan terakhir kali disuapin suami? Kapan terakhir kali nyuapin suami? Kalau ibu nanya sama istri saya, tadi siang nyuapin saya. Ya nyuapin saya. Dan saya enggak malu disuapin di hadapan sahabat saya dan anak saya. Paling anak saya ngomong, Papaki ternyata sama kayak anaki gitu. Suka disuapin. Nabi Muhammad SAW sama Sayyidatuna Aisyah kalau ngobrol urusan makan itu seru gitu loh. Itu seru. Daging yang bekas digigit Nabi Muhammad SAW dicari sama Sayyidatuna Aisyah. Gelas yang bekas diminum Sayyidatuna Aisyah dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Mana letak bibirnya Sayyidatuna Aisyah, dicari. Nah kalau suami dan istri zaman sekarang, bekas DE. Dicari bagian yang lain. Bukannya bekas digigit, dicari bagian yang lain. Nah yang begini loh bahagia. Gak butuh duit banyak. Urip seneng tuh gak butuh duit banyak. Karena kalau seneng itu terkait sama duit, nanti dikatakan Allah gak adil. Kenapa? Berarti yang gak punya duit gak bisa seneng. Kalau senang itu dikaitkan dengan ganteng, ya mungkin saya termasuk orang yang senang. Ya, Pak Dirlantas Yogyakarta termasuk orang yang senang. Beliau di samping kanan saya ini wajahnya ganteng-ganteng, termasuk orang yang senang. Nah kalau wajahnya kurang ganteng nanti gak bisa senang. Kalau Allah letakkan senang itu pada orang yang badannya besar-besar, lah yang badannya minim, ya kurang senang. Kalau senang itu milik mereka yang misalnya warna kulitnya putih, yang warna kulitnya hitam gak akan senang. Tapi Allah letakkan senang itu bukan di fisik, senang itu di dalam hati. Siapapun bisa senang, siapapun bisa senang dengan izin Allah Ta'ala, asal dia mengelola hatinya. Ternyata dengan cara sekedar makan bareng itu bisa bahagia. Coba sekarang dicek, kapan terakhir kali kita mencari kebahagiaan dengan makan bareng? Lawang tiap hari di rumah makan kok nggak bisa bahagia? Masa nunggu nanti ulang tahun kita akan makan berdua ya yang nanti. Kita akan buat apa tuh yang namanya itu, istilah-istilah anak muda zaman sekarang itu yang det apa det? Bukan, namanya date-nya apa itu?
Ada khusus itu, mungkin Mas Ferry yang sama Mas Kiki yang paham itu. Hah? Candy? Sini coba, sini. Nah. Sebentar. Daripada saya salah, saya yang ke situ aja coba. Apa namanya itu? Dinner itu. Candlelight dinner, Beb. Oh iya betul ya itu. Candlelight dinner ya. Terus di hotel berbintang berapa gitu, duduk berdua, ada lilin-lilinnya, baru bahagia. Ya Allah saknore, kesian. Itu ada cerita kalau antum sering lihat di YouTube, ada satu orang kaya raya di atas kapal pesiar. Lihat ada nelayan duduk di kapal nelayannya, bukannya dia itu melaut, tapi nyeruput kopi sama makan jagung. Nikmatnya luar biasa. Maka orang kaya raya dari kapal pesiarnya itu turun, nyamperin bapak tadi dan nanya, Pak, kenapa bapak kok tidak melaut? Biar nanti dapat ikan yang banyak, sehingga bapak bisa dapat uang yang banyak. Dijawab sama nelayan tadi, saya sudah melaut dan saya udah dapat ikan. Ikannya sudah cukup buat saya tadi sarapan dan cukup buat makan siang. Terus orang kaya tadi ngomong, lah kenapa Pak enggak melaut lagi? Nanti kalau ikannya tambah banyak bisa dapat buat makan malam, buat besok, buat akhirnya Bapak bisa beli mesin. Sehingga nanti enggak usah capek lagi pakai apa namanya ini? Dayung ya, enggak capek pakai dayung. Nelayannya balik nanya, lah kalau nanti saya udah bisa beli mesin, manfaatnya apa? Manfaatnya Bapak bisa semakin ke tengah, dapat ikan semakin banyak. Lah kalau udah dapat ikan semakin banyak, nanti manfaatnya apa? Duit Bapak semakin banyak. Lah kalau duit saya semakin banyak, manfaatnya apa? Nanti Bapak bisa ganti kapalnya lebih bagus. Kalau kapalnya lebih bagus, nanti manfaatnya apa? Banyak ikannya nanti Bapak dapatkan lebih mudah. Nanti duit Bapak lebih banyak lagi. Nanti kalau duit saya udah banyak, manfaatnya apa? Bapak bisa makan dan minum yang enak. Nelayan tadi terus ngambil kopinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Terus dia makan jagung, di sini nggak ada jagungnya. Terus dia makan jagung. Orang kaya tadi diam, terus ngomong sama nelayannya, Bapak kok nggak komen? Loh, belum paham Thomas. Maksudnya gimana? Lah yang kamu cari capek-capek itu sedang saya lakukan ini. Saya nggak usah capek-capek seperti rencanamu, saya udah bahagia. Saya udah bisa nyeruput kopi, saya makan jagung. Nggak perlu saya cari duit banyak. Pertanyaan saya, apakah antum tiap hari udah merasakan seperti nelayan tadi? Lah banyak, mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf. Banyak itu yang gara-gara mau berangkat kerja sampai nggak sempat makan, padahal kerja untuk cari makan. Ada enggak yang begitu? Banyak yang berangkat kerja nggak sempat sarapan, padahal kerja itu untuk cari makan. Banyak yang berangkat kerja nggak sempat, mohon maaf, nggak sempat itu senyum sama istrinya, padahal kerja hasilnya untuk membuat istrinya tersenyum. Betul atau betul? Jadi konsep yang begini salah apa benar? Salah. Jadi nyantai saja, di ketawa, ngakak, berangkat, sampai di kantor misalnya terlambat, kita nggak pengen terlambat, hadapin, dimarahin, dengarkan, dipecat, tanda keberhasilan. Oh, ada orang pasti nanya sama saya nih, Beb, dipecat kok tanda keberhasilan tuh gimana ya? Loh saya tuh dulu mau daftar kuliah, alhamdulillah saya daftar di UGM gak diterima. Dulu daftar di UGM gak keterima. Coba kalau diterima, saya dilarang ibu saya kuliah. Kan jadinya gak enak gitu ya. Daftar di UGM gak keterima.
daftar di IAIN nggak keterima saya. Di UGM nggak keterima, di IAIN nggak keterima. Karena emang nggak ada niat masuk IAIN, niatnya masuk UGM saat itu. Alhamdulillah karena nggak keterima di UGM, nggak keterima di IAIN, akhirnya ke pesantren. Setelah di pesantren, akhirnya saya ceramah di masjidnya UGM. Dan saya nyeramahin banyak dosen. Saya ceramah di kampus. Dan sekarang saya ceramah di Jogja dengan sekian ribu masyarakat Yogyakarta. Gara-gara apa? Ditolak dulu karena gagal saya waktu ujian. Itu bukan gagal, cuman sama Allah dialihkan. Kamu jangan ke situ, ke sini saja. Kamu lebih sukses. Makanya kalau kamu terlambat terus dipecat, kamu ngucap apa? Alhamdulillah, jalurku lagi belokkan. Kalau mikirnya begitu enak atau enggak enak? Enak. Tapi kalau mikirnya, stres, pulang ke rumah, ngomong sama istrinya, gara-gara tadi aku itu mengutamakan sarapan bersamamu, gara-gara tadi aku mengutamakan berpelukan sebelum berangkat kerja bersamamu, gara-gara semua itu akhirnya sekarang aku dipecat, aku nggak dapat kerjaan di kantor lagi, gimana nasibmu? Istrinya ketawa. Suaminya kaget, loh mas kok, dek kok ketawa kenapa? Doaku terkabul. Doa yang mana? Aku sebel kamu kerja di kantor itu, diajak keluar nggak pernah bisa. Sekarang kamu jadi pengangguran, waktumu banyak untukku. Wah, suaminya jawab, lah kalau aku sekarang nganggur, gimana nanti nasib makan malam kita? Istrinya jawab, jangan khawatir, hadir ke majelisnya Habib Novel, pasti dapat makan. Pasti dapat makan. Hadir ke majelisnya Kiai Fulan, kita pasti dapat makan. Ya beberapa hari nyantai dulu Thomas, minimal mengenang saat-saat dulu motoran bersama. Keliling Yogyakarta, hidup kita bahagia. Jadi bahagia itu jangan dibuat ruwet gitu loh ya. Bahagia itu mudah, nikmati hidup. Makanya kalau ada orang nggak bisa seneng itu aneh. Orang nggak bisa bahagia itu aneh. Yang ada bukan nggak bisa, tapi tidak mau bahagia, nggak mau seneng. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ngasih ajaran yang sederhana. Makan bareng sama orang lain, makan bareng sama kita akan banyak teman, kemudian hidup itu rasanya jadi ringan karena hati kita sudah nyatu dengan yang lain. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Sudah 45 menit lebih saya bicara. Menurut jamnya loh ya, menurut jamnya. Ini baru mulai satu hadis tadi ya, satu hadis. Dan belum selesai. Jangan lupa, kadang kita lupa, makannya rajin, tapi sholat malamnya enggak pernah. Perintah Nabi SAW ini lengkap. Makan ada, sholat malam ada. Jadi ada saatnya kita itu makan-makan. Ada saatnya kita itu mujahadah zikir. Yang urusan zikir mujahadah, jangan ada orang tahu, sembunyikan itu. Biar kita manja-manja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti nikmat. Boleh saya berbagi cerita sedikit sama ibu-ibu? Bapak-bapak enggak usah bu, ini rahasia antara kita. Bapak-bapak silakan dinikmati dulu makan minumnya. Yang ada dinikmati, diincip dulu. Saya mau cerita sama ibu-ibu dulu. Bu, ada mertua saya bu, hati-hati ya bu. Masya Allah tuh, mertua saya itu baik banget Masya Allah. Saya begini aja bahagia kok, begini aja bahagia. Jadi bahagia nggak usah susah-susah. Bu, nanya ya bu, kapan ibu disuapin mertua? Gak pernah. Gak pernah. Ibu gak pernah disuapin mertua? Dari mulai nikah. Sekarang boleh nanya bapak-bapak. Kapan disuapin? Tadi sore. Waktu manten. Cuman sekali. Setelah itu
Enggak pernah. Coba nanya sama mertua saya, sering enggak nyuapin saya? Tanya mertua saya coba yang dekat, sering enggak nyuapin saya? Sering. Ya, alhamdulillah. Saya sering disuapin mertua saya. Enak, lep. Mertua saya bahagia, saya bahagia. Nah saya heran sama orang zaman sekarang, kon seneng kok doangel gitu loh. Ketemu orang yang diceritakan aku mumet, aku stres, aku mumet, aku stres. Isin semut. Semut itu kalau ketemu temennya nggak pernah bilang aku stres, nggak ada. Ketemu salaman, ya semut kalau ketemu salaman, lanjutkan kerjaan, komunikasi satu dengan yang lain, akrabnya luar biasa, itu semut. Nah kita kalau nggak ketemu konco isinya curhat, tok, sehingga judulnya satu jadi tempat sampah, yang satu buang sampah. Dah itu cukup, bab 2. Ini kaitannya tadi, urip kudu seneng. Saya punya peraturan di Majelis Ar-Raudhah Solo, tidak terima curhat. Jadi Habib Novel gak terima curhat, yang terima curhat Habib Abdullah. Nah ini beliau terima. Habib Abdullah Segaf ini terima curhat, kuat beliau terima curhat. Kalau saya gak terima curhat. Ini beliau kalau mau curhat tanya, ada di rumah jam berapa, siap itu, 2 jam 3 jam diterima. Kalau saya tidak mau terima curhat. Kalau orang musyawarah boleh, tapi kalau curhat gak mau. Di sini banyak anak muda. Siapa yang suka atau ya yang pernah buka YouTube coba, pernah buka YouTube, angkat tangan. Semua insya Allah ya. Buka TikTok. Oke. IG. Coba cek. Yang muncul di YouTube-mu, di TikTok-mu, di IG-mu, itu kira-kira beda-beda atau mirip-mirip? IG saya sama YouTube saya sama TikTok saya tentu beda dengan antum semua, betul ya? Tapi yang disarankan videonya yang muncul videonya, itu seperti yang biasa kita lihat, betul ya? Jadi kalau lihatnya tinju, nanti yang muncul video-video tentang tinju. Kalau lihatnya masak, yang keluar video-video tentang masak. Kalau lihatnya gosip, nanti yang muncul video-video tentang gosip. Kalau lihatnya caci maki, nanti yang muncul video-video caci maki. Kalau lihatnya ngaji, yang muncul video-video tentang ngaji. Betul begitu? Dalam dunia YouTube, TikTok, dan Instagram maupun Facebook, kalau saya nggak salah, itu namanya algoritma. Betul begitu ya? Algoritma. Jadi YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, itu membaca kebiasaan kita. Membaca kebiasaan kita, terus menampilkan seperti yang kita biasa. Jelas sampai di sini? Nah, makanya coba dicek. Kenapa orang-orang kaya itu kok tambah kaya? Kenapa orang-orang sukses itu kok tambah sukses? Kenapa orang-orang soleh kok tambah soleh? Kenapa orang-orang baik tambah baik? Tapi kenapa orang-orang curhat susah sukses? Orang curhat susah sukses, betul ya? Orang yang misalnya curhat dipecat, itu baru dapat pekerjaan gak lama dipecat. Nanti ketemunya sama orang yang baru juga dipecat. Orang yang mohon maaf, curhat tentang istrinya, istri saya begini, nanti subhanallah ketemunya juga sama suami yang curhatannya sama. Sama. Nah itu dalam istilah tasawuf modern, namanya algoritma ruh. Algoritma ruh. Ruh manusia itu ada algoritmanya. Jadi kalau ruhnya ini memang ngomongin yang baik-baik, Allah akan pertemukan dengan yang baik-baik. Kalau ruhnya ini ngomongin yang enak-enak, maka Allah akan pertemukan dengan yang enak-enak. Kalau ruhnya ini
yang diobrolkan itu tentang cari rezeki itu mudah, maka Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang menyebabkan kita cari rezekimu mudah. Itu namanya algoritma ruh. Cari di YouTube, mungkin baru Habib Novel yang menyampaikan. Namanya algoritma ruh. Iya, algoritma ruh. Saya dulu saya nggak punya motor. Motor dipinjemin. Apalagi mobil nggak punya. Rumah numpang ibu, satu kamar berlima. Saya, istri saya, tiga anak saya. Kamar 3,5 kali 3,5. Numpang ibu. Sekarang alhamdulillah luas majelis 5.000 meter. Luas majelis 5.000 meter. Kenapa? Karena dari dulu saya ngomong, saya pengen punya majelis 3 lantai. Saya pengen bisa nampung orang banyak. Saya pengen banyak orang senang belajar bareng. Saya pengen yang datang nanti semuanya dapat roti. Saya pengen yang datang semua dapat minum air. Saya pengen yang datang nanti dapat kopi. Saya pengen yang datang nanti pulang makan nasi. Saya pengen yang datang, saya pengen yang datang, saya pengen yang datang. Maka Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang pengennya juga sama. Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang membuat kerja saya itu semakin mudah. Karena apa? Ruh itu akan dipertemukan dengan kawannya yang sejenis. Kalau enggak sejenis enggak akan mau kumpul. Kalau sejenis dia akan kumpul. Contoh, ayam yang kakinya patah itu susah kumpul dengan kucing, susah. Tapi kalau ada kucing kakinya patah, ketemu sama ayam kakinya patah, bisa akur itu. Bisa akrab. Kenapa? Sama-sama kakinya patah. Seperti yang saya sampaikan semalam di Jakarta, ada burung gagak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan burung gagak. Lah kok bisa terbang bareng sama burung doro, merpati? Maka ulama yang melihat heran, lah kok bisa burung dara terbang bareng sama merpati? Ternyata diperhatikan, oh kakinya sama-sama patah. Karena kakinya sama-sama patah, maka dua burung yang sifatnya berbeda, yang satu mangsa binatang, yang satu ini mangsanya jagung, bisa jalan bareng dan akrabnya luar biasa. Karena itu kalau kita pengen hidup kita bahagia, jangan pernah membahas yang gak enak. Begitu keluar kalimat yang gak enak akan datang menghampiri kita. Itu seperti magnet. Makanya orang tua dulu ya Masya Allah. Ya ajarannya simbah-simbah rian ya, luar biasa. Cuman putu ini loh, kurang ajar. Saya mau boleh buktikan Bu ya, ajarannya leluhur kita di Pulau Jawa ataupun pulau-pulau yang lain. Karena saya tinggal di Jawa pemirsa, saya akan ungkap yang di Pulau Jawa, saya lebih paham tentang Pulau Jawa. Kalau yang lain kan saya enggak paham. Tapi saya ketemu ketika ngobrol sama teman-teman di Kalimantan, di Sumatera, sama gitu ya, sama. Bu, ingat corona kemarin, pandemi kemarin, masih ingat? Mudah-mudahan enggak terjadi lagi sama-lamanya, amin. Waktu pandemi itu hampir setiap toko, entah toko yang kecil maupun toko yang besar, di depan itu disediakan tempat untuk cuci tangan, betul? Betul ya? Dan beramai-ramai orang itu di depan rumahnya buat tempat cuci tangan. Bahkan ada yang mendadak jadi kaya, karena apa? Buat tempat untuk cuci tangan. Portable itu. Simbah riyen nate ngendika. Dulu leluhur kita pernah bicara, kalau masuk rumah dari jalan, cuci tangan, cuci kaki dulu, buang sawane dalan. Betul? Buang sawane dalan. Putu-putu kita ini, putu-putu yang kurang ajar, ngomongnya aneh-aneh, simbah musyrik. Ya simbah musyrik, masa nanti di jalan ketempelan demit ya, dan lain sebagainya. Begitu datang corona, semua niru amalan simbah. Semua niru amalan simbah. Setiap rumah masuk cuci tangan, cuci kaki, bahkan suruh cuci muka.
Nanti kamu kalau di jalan ketempelan ya. Ketempelan apa itu? Sawane dalan, namanya corona. Namanya corona, bahkan ditutupi masker sekalian. Lebih protektif daripada simbah dulu. Jadi orang Jawa atau orang-orang tua dulu dimanapun tinggalnya, itu udah berpikiran maju. Cuman karena otak kita nggak mampu menerima, dibuat sanepan-sanepan, dibuat permisalan. Biar kita mudah menerima sawane dalan. Maksudnya di jalan itu banyak kotoran, banyak penyakit. Kamu jangan bawa masuk dalam rumah. Buang itu di jalan, bersihkan dengan air. Ini satu contoh. Apa kaitannya dengan tadi yang saya jelaskan? Kalau kita ngomong yang baik, nanti yang baik datang. Kalau ngomong yang jelek, nanti yang jelek datang. Simbah bahasanya sederhana. Hati-hati, diamini malaikat. Betul. Hati-hati, diamini malaikat. Ono malaikat lewat. Orang tua dulu ngomong gitu enggak itu? Begitu kita bicara, wah rezeki kalau di situ seret, hati-hati, diamini malaikat. Kuwi ora apik, hati-hati, diamini malaikat. Kalau kita ngomongnya keterlaluan, simbah teriak, amit-amit gitu kan ya. Amit-amit. Sebetulnya itu ajaran yang luar biasa untuk hidup bahagia. Cuman kita nggak paham-paham. Allah Ta'ala datangkan YouTube, datangkan Facebook, datangkan Instagram, datangkan TikTok. Kemudian muncul tuh namanya algoritma YouTube, Facebook, Instagram, ya dan lain sebagainya. Akhirnya kita mudah menerima. Oh, kalau saya lihatnya video yang jelek-jelek, yang ditampilkan juga yang jelek-jelek. Oh, kalau saya lihatnya video tentang ibadah, yang ditampilkan ibadah. Lah bayangkan seseorang yang tiap hari hidupnya cuman gersulo. Hidupnya keluh kesah. Kesana cerita. Kira-kira nanti yang nemui dia yang modelnya sama atau modelnya beda? Sama. Karena yang senang-senang gak mau dengar keluh kesah. Sehingga yang senang-senang akan cari juga orang yang senang. Maka yang senang kumpul yang senang semakin senang. Yang susah ketemu yang susah semakin susah. Sehingga alurnya yang satu ke kanan semakin bahagia. Yang satu ke kiri semakin susah. Kenapa? Allah udah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur pasti aku tambah. Kalau kufur ingat siksaku teramat pedih. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah, ini lama loh saya ini ngomong ini. Masya Allah. Janjinya itu jam 9:30 saya berhenti ngomong. Ya, ini 9:30 lewat 4 menit. Gimana Bu, mau dilanjutkan atau cukup? Kalau bulan depan dibuat lagi mau atau enggak usah? Enggak tahu nih, ketua panitianya Mas Ferry ini sanggup enggak buat lagi? Ini pengajian umum ya, pengajian umum. Jadi enggak ada pengajian A, pengajian B, pengajian C, pengajian umum. Setan boleh datang. Benar saya umumkan, para setan silahkan datang. Biar seru. Jangan dikira enggak ada setan di sini. Cuman setannya mandek sampai depan. Kenapa? Karena ada tulisan setan dilarang masuk. Karena di sini udah zikir, ya di sini udah ada yang baca sholawat, di sini udah dipasang niat yang baik, baik setannya mundur teratur. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lewat di satu jalan, maka setan akan pindah cari jalan yang lain. Enggak mau pas-pasan sama Sayyidina Umar. Kalau muslim kumpul dengan niat yang baik, enggak ada niatan yang lain, setan enggak akan bisa dekat. Setan yang akan pergi keluar. Makanya kalau di majelis yang semacam ini, walaupun kita berangkat ditemani setan, sampai sini setannya parkir semua di luar. Buktinya apa? Buktinya di sini mau mikir yang sumpek enggak bisa. Coba cek saja. Saya udah sering praktekkan ini. Yang tadi berangkat dari rumah misalnya ya,
teringat punya hutang belum lunas. Besok mau ditagih. Tadi sebelum berangkat ingat itu, ceng. Duk kenceng. Sampai di sini coba ingat datangkan itu, pikiran yang gak enak itu. Gak akan bisa. Lewat saja. Dipaksa masuk, lewat saja. Kenapa begitu? Karena kekuatan ruhnya muslim, mukmin kalau kumpul bareng, itu ruhnya jadi kuatnya luar biasa. Sehingga urusan-urusan dunia itu rasanya ringannya luar biasa. Makanya simbah ngendika mangan ora mangan sing penting kumpul. Cuman kumpulnya dalam kebaikan. Lanjut boleh? Jadi algoritma ruh. Makanya sekarang buat peraturan ya Pak ya. Kalau duduk sama istri diajak ngomong yang gak enak, langsung ngomong algoritma ruh. Ngomong sing apik. Nanti malaikat lewat. Diamini malaikat. Contoh, Bu, jangan pernah ngomong sama suami begini. Kowe pengen rabi meneh apa? Niatnya padahal ngancam itu. Kamu mau nikah lagi? Padahal itu ancaman dari ibu untuk suami. Pernah enggak ngomong seperti itu? Hati-hati, jangan pernah ngomong seperti itu. Kenapa? Suami batin dalam hati pengen malaikat lewat amin jadi. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri atau enggak ngeri? Jadi lebih baik ngomongnya bagaimana? Ngomongnya gimana bagusnya? Kalau lagi sebel sama suami, ngomongnya yang baik-baik. Engkau adalah satu-satunya kekasihku dan aku adalah satu-satunya cintamu. Walaupun pret gitu. Tidak apa-apa. Kan kalimatnya baik. Malaikat lewat. Allahumma amin. Selesai kabul. Wah, ada itu yang kalau ngomongnya aneh-aneh. Mas, Masya Allah itu. Mas, kamu itu mas ya sama aku seperti ini. Coba kalau kamu punya istri lain, biar ngerasain tuh istrimu. Akhirnya suaminya nikah lagi. Istrinya protes, diingatkan sama pembantunya. Bukankah dulu ibu yang ngomong? Mas kalau kamu nikah lagi, malaikat lewat, Allahumma amin. Jadi ibu pilih mana? Pilih ngomong yang bagus-bagus atau yang jelek-jelek? Jadi kalau suami lagi nyebelin, ibu ngomongnya bagaimana? Bu, kalau suaminya nyebelin, ibu ngomongnya bagaimana? Lihat orang tua kita, anaknya ini seruwet apapun, jawabannya apa? Anak lanang paling ganteng dewe, betul ya? Kalau anaknya lari-lari mecahkan gelas, lari-lari, glosor, gelundung, apa kata orang tua dulu ya? Masya Allah, pinter. Betul ya? Pinter, enggak dibilang bocah kok kayak ngono tingkai gak karo-karo, enggak. Pinter, betul. Kalau anaknya sakit, panasnya tinggi, apa orang tua dulu? Arab tambah pinter, semuanya kalimatnya bagus. Lah kenapa kita zaman sekarang ini suruh ngomong bagus kok susahnya luar biasa? Kenapa gitu? Jadi hidup senang itu diawali dengan mikir yang enak, ngomong yang enak, yang di sini nanti jadinya enak. Dah, yang paling murah apa? Air. Ini kan paling murah, buka keran tempat wudhu ya air. Betul ya? Wah, ada yang ngomong, loh Beb nanti kalau air di tempat wudhu, keran itu nanti airnya jadi sakit Beb, masuk angin bla bla bla, nggak ada. Buktinya gimana Beb, kok Habib bisa bilang itu nggak menimbulkan penyakit? Buktinya banyak, contohnya wong edan. Orang gila minum air peceran waras kok. Betul enggak? Orang gila itu air dari peceran itu, dari kalen, dari selokan diminum sehat. Makanan busuk dimakan sehat. Lah kamu udah makannya enak-enak, makannya sehat-sehat kok mikir sakit. Berarti yang buat kamu sakit makanannya atau pikirannya? Ya makanannya juga. Tapi nomor satu adalah pikiran
Ya. Mikir yang enak-enak. Ini air, kalau kita minumnya dengan hati yang enak, jadinya enak. Kopi kalau minum dengan hati yang enak, jadinya enak. Lah kapan kita minum teh, minum kopi, minum air, bersendaguro sama anak, bersendaguro sama istri, bersendaguro sama suami. Lah kenapa kita kok nunggu seneng itu nanti? Kenapa senengnya enggak sekarang saja? Sekarang seneng. Mas mohon maaf ya, nanya. Biasanya kalau Ramadan kita nunggu senengnya kapan? Buka, betul. Nah, itu sudah mending tuh buka. Kebanyakan kapan nunggu senengnya? Idul Fitri. Kejauhan enggak itu? Kejauhan. Kalau saya enggak mau nunggu berbuka, Ramadan kok seneng ngenteni buka. Wah siang-siang begini, wah enek mat tidur. Tidur dia seneng loh ya. Tidur juga senang. Jadi jangan kita buat senang itu nanti. Nanti usahakan saat ini juga bisa senang. Ada yang nanya, Habib, Ustadz, Kiai, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Bu, Ibu kalau masak senang enggak? Ya udah, masak terus. Masak terus. Iya. Pak, saya mau nanya Pak, Bapak kalau duduk ngelamun seneng enggak? Kalau seneng ngelamun terus. Ngelamun terus. Yang penting awakmu ingat ceramahnya Gus Baha. Gus Baha itu pernah ceramah bilang begini. Ada orang kalau sholat jamaah nanti dia dimarahin bosnya. Saya di YouTube ada itu. Kalau sholat berjamaah dimarahin bosnya. Nanti akhirnya dipecat, dia nggak bisa ngasih nafkah sama istri dan anaknya. Tapi kalau dia itu sholatnya nggak berjamaah, dia nggak dimarahin bosnya. Sehingga kerjaannya nggak hilang, dia bisa ngasih nafkah, istrinya senang. Mana yang lebih utama? Dia sholat berjamaah, akhirnya kehilangan pekerjaan, atau dia sholat sendiri, ya akhirnya nggak bisa jamaah, tapi nggak kehilangan pekerjaan, istrinya bahagia. Kalau menurut video ceramah Gus Baha yang saya lihat, Gus Baha itu lebih milih, ya udah kamu nggak jamaah hari itu ya nggak apa-apa, kan paling nggak jamaah zuhur sama asar, begitu kan ya, maghrib, isya, subuh kan masih bisa jamaah. Tapi kamu nggak kehilangan pekerjaan, kamu bisa nyenangkan istrimu, pulang sampai rumah istrimu bahagia, itu juga nilainya ibadah yang luar biasa. Memang ada rugi di satu sisi, tapi ada untung di bidang yang lain. Sehingga kamu itu pikiranmu tenang, pikiranmu gak ruwet, pikiranmu bahagia, kamu bisa senang dengan pasanganmu, walaupun ada kekurangan sedikit. Pertanyaan saya, lah kalau sampai tadi loh, karena khawatir dimarah bos, akhirnya nggak jamaah zuhur dan asar, misal begitu ya, itu diizinkan dalam syariat, Lah kalau kita diem saja ngelamun yang halal bisa bahagia, kira-kira asik atau nggak asik? Oh saya itu seneng ngelamun, tapi ngelamun masuk surga. Insyaallah surga ya, wena. Asik enggak ngelamun masuk surga? Sudah pernah belum? Belum pernah. Aneh loh ini, kalau belum pernah ngelamun masuk surga. Hanya orang-orang yang pernah melamunkan surga yang insya Allah gampang masuk surga. Contoh, seandainya di Jogja ada satu tempat wisata, kemudian diiklankan oleh pemerintah, ya, istimewa Yogyakarta, tempat wisata A. Bapak Ibu kemudian lihat iklannya, terus pengen ke sana, mesti kan ya harus ngelamunkan. Saya nanti mau ke sana, nanti sama istri saya, sama suami saya, sama anak saya. Oh nanti di sana saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Betul atau betul? Betul atau betul? Melamunkannya saja membuat excited atau enggak excited? Senang atau enggak senang? Semangat atau enggak semangat? Baru ngelamun tempat wisata aja semangat. Lah kenapa kita enggak bersemangat ngelamunkan swarga? Pak, semangat enggak ngelamunkan bidadari? Tak wani ngaku. Surga itu kan nikmatnya macam-macam ya. Ada bidadari, ada istana, ada sungai ya. Yang ahlinya itu kuliner, itu kalau ngelamunkan surga masakannya swarga. Wah di surga ini ada enggak masakan ini ya?
Itu kalau makan banyak itu nanti buang hajatnya gimana ya di surga? Ngelamunkan surga, itu nikmat. Lah kenapa kita enggak ngelamunkan semacam itu? Jadi ada lamunan-lamunan yang kalau kita ngelamun itu kita bahagianya luar biasa. Ada yang duduk bersama teman, itu buat kita bahagianya luar biasa. Kalau enggak percaya nanya sama teman-teman saya yang biasa duduk sama saya di Solo. Saya suka ngomong begini, kalau surga itu rasanya seperti duduk saya sama jenengan, sudah cukup, saya enggak akan minta tambahan lagi. Wah seneng hatiku. Jadi kalau surga itu rasanya begini nih, ini rasanya begini, buat saya sudah cukup. Enaknya luar biasa. Ternyata surga rasanya enggak seperti ini, jauh dari ini. Lah kok kita enggak pengen ngelamunkan swarga, kan anehnya luar biasa. Jelas kawan-kawan semuanya? Jadi masih mau terima curhat lagi? Jangan pernah, kalau ada teman bilang, aku mau curhat, simpen curhatmu, langsung saya selesaikan masalahmu. Gak usah curhat lagi, masalahmu saya selesaikan. Gimana? Ayo, kue doyanmu apa? Pecel, ayo golek pecel. Doyanmu apa? Mie godok, ayo gawe mie godok. Doyanmu apa? Wedang jahe, ayo cari hikmat minum wedang jahe. Selesai masalahnya. Masalahnya orang zaman sekarang lebih suka ngomong yang gak enak daripada melakukan yang enak. Sementara yang enak itu banyak, yang halal itu banyak, tapi kenapa tidak dinikmati? Seharusnya kita nikmati dengan nikmat yang sebenarnya. Itulah yang dijalankan oleh para ulama, dan para ulama itu nikmatnya sholat. Jadi ada orang heran, itu kok ulamanya sholat terus ngapain? Lah wong buat beliau tuh sholat tuh lebih daripada kenikmatannya orang-orang yang aneh-aneh kok. Ada orang itu nikmatnya apa tuh? Bungee jumping tuh ya, loncat, mental. Nikmat buat orang tersebut. Ada orang yang nikmatnya diving, menyelam dengan resiko hilang, tenggelam, resikonya mati. Tapi senang, yang melakukannya senang, halal, boleh saja. Lah kalau ulama tadi nikmatnya enggak ruwet kok. Duduk sila pegang tasbih, subhanallah, nikmat. Lah ngapain cari yang susah-susah? Kalau yang mudah itu bisa. Makanya doanya para ulama, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah jadikanlah farah dan sururku dalam taat kepadamu, bukan dalam urusan yang lain. Karena itu saya pesankan pada diri saya pribadi dan antum semuanya, yuk sekarang kita ajarkan konsep ini. Konsep hidupmu bisa senang sekarang juga. Semalam saya ditanya sama seseorang di majelis, Habib, anak saya yang ini berhasil, yang ini berhasil, yang ini berhasil. Yang satu ini loh, daftar SMA gagal. Daftar SMA gagal. Saya jawab, mohon maaf Pak, anaknya enggak gagal. Coba Bapak belajar untuk mikir yang lain. Belum mikir gimana? Itu enggak gagal, memang dia harus tidak berhasil. Enggak berhasil daftar di SMA itu, mungkin Allah punya rencana yang lain. Jangan dibilang anaknya gagal, nanti anaknya hatinya akan hancur. Sehingga anaknya jadi malu, anaknya jadi pesimis. Ngomong saja sama anaknya, nak enggak diterima di sini enggak apa-apa. Kamu enggak sekolah enggak apa-apa, oh bapakmu ini jadi temanmu itu lebih utama. Sekolah yang lain itu banyak, sehingga anaknya besar hati. Saya sampai sekarang coba tanya sama anak saya. Selalu saya mengatakan sekolah itu tidak penting, yang penting belajar. Yang penting belajar. Jangan sampai pergi ke sekolah tapi tidak belajar. Akhirnya cuma main-main di sekolah. Yang paling penting adalah belajar. Artinya jangan kamu anggap orang yang enggak sekolah kemudian dia gagal, dia enggak berhasil, dia rendah. Enggak. Bisa jadi yang enggak sekolah tinggi-tinggi itu orang-orang yang sukses. Pak Harto dulu sekolahnya sampai kelas berapa itu? Jadi presiden 32 tahun. Habib Novel Al-Idrus sekolahnya sampai SMA. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah bisa manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk beberapa orang. Bisa kasih manfaat. Jelek-jelek begini, ini jelek-jelek begini alhamdulillah. Subscriber YouTube-nya 960.000. Lumayan atau enggak lumayan tuh? Padahal enggak dikelola, cuman digeletak, didiamkan saja itu ya. Nambah sendiri, enggak pakai dikelola, ini dibaca algoritma, dibuat, enggak, dia jalan sendiri. Jalan sendiri.
Gara-gara apa? Gara-gara ibu saya bilang, enggak usah sekolah. Mau kuliah enggak boleh. Nggih, sami'na wa ta'na. Saya yakin apa kata ibu saya itu barokah. Nurut sama ibu, hasilnya Allah datangkan semua yang saya pengen itu ke dalam diri saya. Datangkan semua gampang. Nah kadang ada orang yang angel-angel. Loh saya kalau enggak sekolah tinggi-tinggi nanti mau jadi apa? Masya Allah. Itu namanya sudah membuat kegagalannya sendiri. Saya enggak mungkin bisa kalau saya itu tidak kuliah, saya enggak mungkin bisa jadi orang yang berhasil. Berarti dia sudah doa, ya Allah saya tidak akan berhasil kalau enggak kuliah. Kan rugi itu ya. Rugi. Lebih baik saya kuliah enggak kuliah tetap berhasil. Kalau saya mau kuliah bukan karena cari keberhasilan, ya karena saya pengen belajar. Berhasilku enggak nunggu lulus kuliah. Makanya saya nanti ya, kalau saya jadi presiden Indonesia tahun 4000 Masehi. Tahun 4000 Masehi, nanti program saya adalah sekolah itu nanti SD ya, SMP, SMA, kuliah, sarjana S1 itu umurnya 15 tahun. Asik atau enggak asik? Jadi SD 6 tahun, SMP, SMA 3 tahun. Berapa jumlahnya? 6 tambah 3 berapa? 9. Kemudian kuliah cukup 2 tahun. Berapa itu? 11. Kalau dimulai masuknya umur 4 tahun, jumlahnya berapa? 15. Nah dari mulai 4 sampai 10 itu cuma main, enggak boleh belajar. SD itu seneng-seneng. Nah sekarang ini karena kebanyakan SD ini kita belajar matematika pusing. Akhirnya begitu jadi kakek-kakek hidupnya main-main. Kenapa? Masa kecil kurang bahagia. Lo saya ya nanti buat kebijakan begitu. Nah kalau nanti lulus S1 usianya itu ternyata 15 tahun. Berarti negara saya punya tenaga kerja terbanyak dan muda luar biasa, energik semuanya. Loh tapi kan dibutuhkan tenaga ahli, enggak apa-apa, nanti sambil kerja saya akan kasih pelatihan sesuai bidangnya masing-masing. Sehingga biaya pendidikan itu minim, biaya pendidikan itu tidak mahal, sehingga yang namanya pengeluaran untuk pendidikan itu berkurang, bisa saya gunakan untuk ngurusi yang lain. Itu rencana saya ke depan tahun 4000 Masehi. Mudah-mudahan antum sudah meninggal semua. Dan saya doakan tahun 4000 Masehi dunia sudah enggak ada. Mudah-mudahan kiamat sudah terjadi. Kenapa? Saya sudah kelamaan nunggu surga. Karena enggak akan ada yang masuk surga yang sebenar-benar surga kecuali kalau kiamat sudah terjadi. Kiamat terjadi baru ada yang namanya nanti kebangkitan dari kubur. Setelah bangkit dari kubur ada mahsyar. Setelah mahsyar ada hisab. Setelah hisab baru surga atau neraka. Sekarang di kuburan ngapain? Baru surga percontohan. Nikmat tapi baru contoh. Kita kan pengen segera masuk yang asli. Makanya seorang badui datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih ceramah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian badui tadi nata, mata sa'ah, kapan kiamatnya tiba? Kapan kiamatnya tiba? Rasul enggak menjawab SAW. Nunggu Rasul selesai ceramah, Rasul baru nanya, siapa yang tadi nanya tentang kiamat? Siapa yang nanya tentang kiamat? Ulama pun membahas, badui tadi nanya tentang kiamat, bukan karena apa-apa, tapi karena dia sudah pengen cepat segera ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ketemu Allah itu di surga. Dia cepat pengen masuk surganya Allah taala. Dia paham kalau kiamat belum tiba, maka belum masuk surga yang sebenarnya, baru surga percontohan. Karena itulah Nabi Muhammad SAW enggak bahas masalah waktunya kiamat. Yang dibahas sama Nabi, ma'adattalaha. Kamu punya persiapan apa? Lah badui tadi polos, enggak repot. Inilah torikoh saya. Torikoh saya torikoh asyikiyah, yang asyik-asyik saja. Kalau ada yang pengen yang enggak enak, silahkan kamu dengan yang enggak enak. Kalau ada yang hidupnya pengen ngomong yang enggak enak, silahkan kamu ngomong yang enggak enak. Kalau kamu pengen ibadah yang berat-berat, bagus, silahkan ibadah yang berat-berat. Saya pilih ibadah yang pahalanya besar, dan yang mudah, yang enak. Apa nama ibadahnya? Cinta. Nama ibadahnya? Cinta. Badui ini lapor sama Nabi Muhammad SAW.
dengan pedenya di depan Nabi. Ya Rasulullah, saya enggak banyak sholat yang sunnah-sunnah. Saya enggak banyak puasa yang sunnah-sunnah. Jadi enggak pamer ibadah. Tapi dengan pede ngomong, tapi saya cinta sama Allah, cinta sama engkau Nabi Muhammad SAW. Nabi enggak ngomong, loh kalau cinta sama Allah, cinta sama saya, ya sholat sunnah yang banyak, puasa sunnah yang banyak. Enggak ngomong begitu. Nabi bersabda SAW, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kamu bersama yang kamu cintai. Selesai. Nah kalau bersama Nabi SAW pangkatnya tinggi atau rendah? Tinggi. Kenapa bersama Nabi? Karena cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya suka cinta sama kiai, cinta sama Habib, cinta sama ulama, cinta sama orang baik. Kenapa? Nanti saya di akhirat tinggal ngomong, ya Allah saya cinta sama beliau-beliau itu ya Allah. Buktinya cinta ada. Tuh sahabat Nabi Muhammad SAW, ibu-ibu yang usianya udah lanjut. Kalau kita manggil nenek-nenek, ya ibadahnya nyapu masjid. Cuman nyapu masjid. Tapi begitu meninggal dunia, Nabi SAW pagi nanya, mana yang biasanya nyapu masjid kok nggak kelihatan? Dijawab, meninggal semalam wahai Rasulullah SAW. Rasulullah gelo, kok saya nggak dikasih tahu? Kalau dikasih tahu kan bisa nyolatkan, bisa nganter ke pemakaman. Padahal tukang sapu masjid, tapi cinta sama Rasulullah SAW. Buktinya masjidnya ya disapu, cinta Nabi masjidnya ya disapu, cinta kiai ya pondoknya dibersihkan, dibantu ngurus. Bisanya apa? Bisanya nyapu ya nyapu. Yang bisanya jadi tim keamanan seperti Pak Polisi ya tim keamanan. Bisanya seperti banser, bantu jaga ya jadi seperti banser. Bisanya jadi tukang parkir ya jadi tukang parkir pengajian. Bisanya isa-isa korah-korah ya isa-isa korah. Mungkin gak bisa tahajud, mungkin gak bisa puasa Senin, mungkin gak bisa puasa Kemis, mungkin gak bisa puasa Daud, mungkin gak bisa ngapalkan Al-Quran. Tapi santri hafid Quran itu piringnya dia yang nyuci. Tapi santri hafid Al-Quran itu ini karpetnya dia yang nyedot, dia yang bersihkan. Karena apa? Karena cinta. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Anta ma'aman ahbabta. Kamu bareng sama dia. Pertanyaan saya, ibadah model begini enak atau enggak enak? Enak ya? Nah, saya yang model begitu aja. Ya, kalau yang berat-berat itu urusannya Mas Ferry. Mas Ferry ini poso Senin Kamis urusan Mas Ferry itu. Ya, kalau kita ini, saya sama Mas Kiki, Pak Imron ini model yang makan yang enak-enak aja. Ya, Bu, boleh nanya Bu? Misal ya, ini jam 12 siang, misal ya, jam 12 siang. Saya puasa sunnah. Main ke rumahnya Habib Abdullah. Ternyata beliau dengar saya main ke rumahnya, mesenkan sate kelatak. Sate kelatak disiapkan. Udah dipanggilkan Pak Dirlantas, dipanggilkan Pak Camat, panggilkan Pak Lurah misal gitu ya. Dipanggilkan beberapa kiai kenalan beliau, dipanggilkan beberapa teman-temannya duduk bareng. Sudah terhidang makanan. Fadol Ustadz Novel dimakan. Terus saya jawab, oh mohon maaf, saya udah wirid puasa hari Senin ini 50 tahun. Padahal umur baru 48 kan kena ngapus ini. 50 tahun saya wirid puasa ini, gak mungkin saya tinggalkan, silahkan kamu makan sendiri. Pertanyaan saya, kalimat ini didengar enak atau menyakitkan hati? Enak atau menyakitkan hati? Enggak mungkin ajaran Islam kalimatnya menyebabkan orang yang udah baik sakit hati, enggak mungkin. Enggak mungkin. Orang yang paham betul akan mengatakan sami'na wa ata'na. Lebih baik bukanya sekarang daripada nanti azan maghrib. Dikasih sama Allah buka jam 12, sate kelatak, kok nunggu azan maghrib? Aneh atau enggak aneh? Aneh, padahal kalau dia batalkan puasa sunnahnya dengan makan sate kelatak, nyenangkan Habib Abdullah, cucu Nabi Muhammad SAW, menyenangkan para kiai, pewarisnya ilmu Nabi Muhammad SAW, menyenangkan para umara yang menjadi taatilah orang yang megang kekuasaan di tengah-tengah kalian, nyenangkan beliau-beliau semua, maka itu makamnya sangat tinggi, pahala puasanya innamal a'malu binniyat. Amal tergantung daripada niatnya sampai maghrib,
tapi disuruh buka sama Allah jam 12 siang, sate keladak pula. Alhamdulillah. Itu namanya thariqah asyikiyah. Yang asyik-asyik saja. Jelas semuanya? Bu, jelas? Jadi ibu pilih mana? Suaminya di rumah menemani selama 7 hari, tapi enggak kerja, atau suaminya 7 hari kerja enggak nemani di rumah? Pilih yang mana, Bu? 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 Pilih mana? Suaminya di rumah selama 7 hari nemani ibu-ibu tapi enggak kerja. Atau suaminya kerja selama 7 hari tapi enggak nemani ibu-ibu. Bingung. Kalau jawabnya susah berarti pengajian saya berhasil. Karena udah mulai paham nilai bahagia. Paham nilai bahagia. Pengajian berarti berhasil, udah paham. Bapak-bapak saya mau nanya, pilih mana? Seminggu kerja dapat 500.000 ya, tapi enggak anak selama seminggu, enggak ketemu anak selama seminggu. Atau selama minggu enggak dapat uang 500.000, tapi bisa kelonan sama anak selama seminggu. Pilih mana, Pak? Mulai mikir. Ya kan, kalau enggak ngaji tadi mungkin jawabannya kerja, gitu kan? Kalau sekarang mikir, saya kasih jawabannya ya, bukan masalah kerja atau enggak kerja, ngeloni anak itu lebih utama, ngeloni anak lebih utama. Yakinlah kalau kamu keloni anakmu, guyon sama anakmu, rezeki itu akan Allah datangkan dengan cara yang indahnya luar biasa. Tanggung jawab cari nafkah itu dijalankan, tapi senang bersama keluarga itulah penyebab datangnya rezeki. Rezeki itu diperoleh dengan apa? Taat sama Allah Ta'ala, bukan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyenangkan anak, menyenangkan istri, menyenangkan suami, menyenangkan orang tua, itu adalah jalan untuk menggapai rezeki dengan mudah. Allah Ta'ala wahyukan, rezekimu itu ada di langit, yang dijanjikan buat kamu ada di langit. Lah kenapa kamu carinya di muka bumi? Capek toh ya, wong rezekinya di langit kok nyarinya di muka bumi? Ya carilah di langit. Nyari di langit maksudnya bagaimana? Dengan sholat, dengan silaturahim, dengan zikir, dengan bantu orang, dengan menyenangkan orang, dengan menjaga kerukunan pasangan hidup, kerukunan antara kakak dan adik, buat anak-anak saling ceria, itu namanya taat yang luar biasa. Alhamdulillah, tepat jam 10:04, 1,5 jam lebih sudah saya bicara, dan belum sempat minum hot coklatnya, sekarang menjadi coklat dingin saudara-saudara. Ya, tadi yang namanya air hangat sekarang udah jadi air dingin. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian ini barokah.